Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Triani. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Di atas ini merupakan identitas pelajaran. Sekolah, SMP, mata pelajaran bahasa Inggris, kelas atau semester, kelas 8 semester 1, materi pokok, teks interaksi interpersonal, melibatkan tindakan bertanya dan memberi perhatian, asking and giving attention. Alokasi waktu 2 kali 40 menit. KI 3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. KD 3.1 mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan interaksi interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan meminta dan memberi perhatian sesuai konteks penggunaannya. KD 4.1 menyusun teks interaksi interpersonal lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan meminta dan memberi perhatian dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Tujuan pembelajaran pada RPP ini berdasarkan pada pedoman Bloom taksonomi digital yang tujuannya ialah diharapkan siswa dapat menyebutkan dan mengidentifikasi ungkapan dan tindakan meminta dan memberi perhatian sesuai dengan teks yang dibaca. Yang kedua, membedakan fungsi ungkapan meminta dan memberi perhatian sesuai konteks dari teks yang dibaca. Yang ketiga, menggunakan ungkapan tindakan meminta dan memberi perhatian sesuai dengan konteks yang tepat. Yang ketiga, menggunakan ungkapan tindakan meminta dan memberi perhatian sesuai dengan konteks yang tepat. Yang keempat, menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari ungkapan meminta dan memberi perhatian. Serta yang kelima, menulis ungkapan tindakan meminta dan memberi perhatian pada teks interaksi interpersonal. Karena RPP ini merupakan RPP daring atau RPP ini dibuat untuk pembelajaran secara online, maka media pembelajaran, alat dan bahan, serta sumber belajarnya pun secara online. Media pembelajarannya yaitu berupa gambar, WhatsApp, Zoom atau Google Meet, serta lembar kerja siswa. Alat atau bahan, laptop, handphone, dan paket internet. Sumber belajar melalui YouTube dan buku bahasa Inggris When English Rings a Bell. Langkah-langkah pembelajaran. Sebagai seorang guru, kita harus mengetahui langkah-langkah pembelajaran. Nah, apa saja kegiatan kita nanti selama daring? Ada 3 kegiatan besar, yaitu yang pertama kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga adalah kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan, melalui platform Telegram atau WhatsApp Group, guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk mengawali pembelajaran, serta mengondisikan peserta didik memeriksa kehadiran mereka. Hal-hal ini dilakukan seperti saat pembelajaran tatap muka, di mana guru membuka dengan salam dan berdoa, seperti Assalamualaikum anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Nah, itu namanya salam pembuka. Setelah itu, kita berdoa. Nah, bisa gurunya yang memimpin berdoa atau salah satu muridnya. Mengondisikan peserta didik dan memeriksa kehadiran mereka. Jadi, kita cek dulu kehadirannya, siapa yang terlambat, siapa yang datang lebih awal, siapa yang tepat waktu, akan dicek list namanya sesuai dengan absen. Dan yang kedua, melakukan review materi atau kegiatan yang dilakukan sebelumnya. Hal ini bertujuan supaya peserta didik mengingat akan materi sebelumnya yang sudah disampaikan. Dan bisa juga guru memberikan pertanyaan, kemudian peserta didik meresponnya.
guru bertanya, apa pelajaran kita minggu lalu? Seperti itu. Dan yang ketiga, menyampaikan dan mengekspresikan materi yang akan dipelajari, yaitu ungkapan-ungkapan yang relevan dengan tindakan meminta dan memberi perhatian. Yang keempat, guru menjelaskan materi yang akan dipelajari, serta metode dan platform belajar daring apa yang akan digunakan. Kegiatan inti. Pada kegiatan inti terdapat 5 kegiatan yang sangat penting, yaitu kegiatan literasi, critical thinking, collaboration, communication, and creativity. Pada kegiatan literasi, melalui platform Telegram atau WhatsApp group, guru mengirimkan 2 dialog sederhana disertai gambar yang memuat ungkapan tindakan meminta dan memberi perhatian. Kegiatan ini disebut dengan mengamati, kemudian peserta didik diminta untuk membaca 2 dialog secara bergantian. Critical thinking, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengamati dan mengidentifikasi kedua dialog, kemudian meminta menyebutkan kalimat yang memuat ungkapan meminta dan memberi perhatian. Yang pertama, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi kedua dialog, di mana ketika peserta didik tidak paham bisa bertanya, dan ketika tidak ada yang bertanya, guru meminta peserta didik untuk menyebutkan ungkapan giving and asking attention. Nama pembelajaran ini adalah scientific. Yang kedua, guru menanyakan perbedaan antara 2 dialog yang sudah dikirim dan meminta siswa untuk menyebutkan perbedaannya. Dan yang ketiga, guru memberikan feedback dan penjelasan terhadap jawaban siswa. Guru dapat mengirimkan video recording yang memuat penjelasan agar dapat dilihat pada saat di luar jam pelajaran. Guru memberikan feedback dan penjelasan kepada siswa melalui video recording agar siswa dapat mengetahui kesalahan-kesalahan tersebut. Collaboration, guru menggunakan media quizzes dengan memberikan pertanyaan interaktif untuk dijawab siswa secara daring yang memuat materi tentang ungkapan meminta dan memberi perhatian. Guru memberikan soal yang memuat materi yang telah dipelajari kepada peserta didik sebagai latihan pemahaman materi yang telah diberikan. Media yang digunakan guru dapat berupa quizzes, Google Classroom, dan lain-lain. Kemudian siswa mengakses melalui handphone dan laptop masing-masing untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Communication, guru memberikan beberapa gambar, kemudian peserta didik diminta untuk mengucapkan ungkapan meminta dan memberi perhatian. Selain untuk pemahaman, pada kegiatan ini juga berfungsi untuk melatih peserta didik dalam berbahasa Inggris melalui teks sederhana. And creativity, untuk kegiatan belajar mandiri, guru memberikan LKS berupa PDF atau Word yang berisi instruksi yang memuat aktivitas peserta didik berupa beberapa situasi dan gambar. Pada aktivitas ini, peserta didik diminta untuk menuliskan kalimat yang memuat ungkapan meminta dan memberi perhatian. LKS ini sama dengan latihan soal, namun tidak harus dikumpulkan karena ini merupakan latihan mandiri, tetapi tetap wajib untuk dikoreksi dan dikerjakan ketika waktu jam pelajaran. Kegiatan penutup, guru membuat dan memberi review tentang materi yang sudah diajarkan dengan menanyakan kembali sebagai bentuk konfirmasi kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Seperti contohnya, jangan lupa ya untuk kegiatan belajar mandiri melalui LKS wajib dikerjakan sebagai pemahaman materi. Jadi jelas ya bedanya asking and giving attention. Demikian materi hari ini, semoga bermanfaat. Nah, biasanya kegiatan penutup itu dilakukan guru seperti itu. Penilaian hasil belajar.
Penilaian ini tidak hanya diambil dari penilaian pengetahuan saja, akan tetapi juga penilaian sikap dan keterampilan. Keterampilan dan sikap diambil dari perilaku jujur, santun, disiplin baik kehadiran maupun pengumpulan tugas, tanggung jawab, dan percaya diri selama proses kegiatan belajar mengajar secara daring. Nantinya nilai ini akan diambil dan dirata-rata sesuai dengan kegiatan belajar dan mengajar selama di kelas. Demikian yang dapat saya sampaikan berdasarkan RPP saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.